Ya. Jadi segmen alat kesehatan secara umum dulu, kemudian alat kesehatan habis pakai untuk sediaan injeksi, dan juga terakhir penggunaan alat kesehatan di apotek atau komunitas gitu ya, nanti untuk memudahkan adik-adik itu bisa mengetahui sebenarnya apa sih poin-poin yang penting yang harus saya ketahui untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada pasien terkait dengan alat kesehatan sebenarnya pada teknisnya gitu ya. Dulu specialty Alkes dan SIU itu dipisah, tapi sekarang di merger dalam kurikulum baru sehingga Alkes ini pun juga menjadi bagian yang harus diketahui jenis-jenisnya dan cara penggunaannya untuk bisa eh, dikontribusikan juga oleh seorang apoteker untuk bisa mengedukasi pasien ketika mereka menggunakannya. Tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada tenaga kesehatan rekan sejawat kita gitu ya. Eh, Suara saya bisa didengar dengan jelas kan ya? Aman ya? Bapak. Ya, oke. Kalau ada Jelas, Bapak. kalau ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang mau diinterupsi, silakan langsung di open mic saja untuk bertanya ya. Nah, jadi pada perkuliahan ini diawali saya dengan alat kedokteran umum dulu ya. Jadi nanti ada alat untuk kedokteran umum dulu, alat bedah dan juga alat kita akan belajar tegak gambar nanti di akhir ya, kita akan belajar atau mengumpulkan nilai. Sebentar ya. Saya ambil handphone saya dulu untuk nanti bisa mencatat NIM dan nama dan NIM ya untuk nilai proses sebentar.
Oke, kita teruskan ya, Dede ya. Jadi em, alat kesehatan untuk kedokteran itu ada macam-macam jenisnya, Dede ya. Jadi pertama pasti mereka gunakan alkes. Para dokter-dokter rekan sejawat dokter kita itu digunakan untuk menentukan diagnosis ya, atau sebagai alat untuk menunjang penegakan diagnosis. Dengan bantuan alat kesehatan ini bisa dapat diketahui kira-kira apa yang menjadi asal muasal dan penyebab daripada penyakit yang muncul pada pasien gitu ya. Jadi digunakan untuk menunjang penegakan diagnosis. Jadi satu ini yang paling sering ya untuk bisa mengetahui data secara objektif yaitu termometer. Termometer ini ada secara kesehatan itu ada dua jenis ya, ada yang termometer tubuh, ada yang termometer rektal. Jadi kalau rektal pasti harus ada di anus gitu ya, kalau tubuh ya bisa di ketiak, bisa di bawah lidah juga gitu ya. Termometer Anda sudah tahu ya. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu, kemudian alat untuk menegakkan diagnosis lagi bagi kedokteran umum ya. Pada umumnya itu adalah spekulum, spekula gitu ya. Spekulum ini atau spekula ya, dua-duanya sama ya. Mau bilang spekulum boleh, mau bilang spekula boleh. Itu sebenarnya digunakan untuk bisa memudahkan pemeriksaan liang atau rongga. Nah, rongga yang dimaksudlah rongga-rongga tubuh seperti nasal, rongga nasal atau rongga hidung ya. Jadi ada yang namanya nasal spekulum. Nasal spekulum itu digunakan untuk melihat nasal gitu ya, hidung. Nah, seperti ini misalkan nasal spekulum. Ear spekulum mirip seperti nasal juga bentuknya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ada nasal spekulum, ear itu telinga spekulum, rektal spekulum, rektal itu untuk melihat anus ya, rongga anus, vaginal spekulum untuk melakukan pemeriksaan reproduksi wanita ya, mulai dari vagina, kemudian uterus, cervix, yang gitu-gitu ya. Itu bisa dilihat dengan dibantu oleh alat yang namanya spekulum atau spekula. Nah, kalau vaginal spekulum itu bentuknya seperti ini ya, seperti apa ya, seperti cocor angsa gitu ya. Jadi vagina speculum itu bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya dimasukkan ke rongga vagina untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, umumnya di sini untuk digunakan untuk melakukan apa ya, seperti pengambilan jaringan di serviks untuk bisa melihat apakah terdapat keganasan atau hanya miom. Itu biasanya digunakan oleh dokter spesialis obgyn untuk melakukan pemeriksaan di rongga vaginal. Nasal spekulum ini nasal ini di rongga hidung. Jadi untuk bisa melihat rongga hidung apakah terdapat infeksi, apakah memang terdapat ada sumbatan, sinus, yang gitu-gitu biasanya digunakan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau ear speculum itu lebih runcing ada dia sebenarnya. Jadi ear speculum itu memang lebih runcing, bentuknya mirip seperti nasal, cuman dia lebih kecil dan lebih runcing untuk bisa melihat rongga di telinga, gitu ya. Rektal speculum, nah ini digunakan untuk membuka rongga pada anus biasanya kalau memang ada pembersihan ini ya, pembersihan saluran anus, kemudian hemoroid gitu ya, untuk tindakan-tindakan hemoroid seperti ligamen tuh loh, apa namanya kok saya lupa ya sih, rubber band ligasi, ligation, jadi seperti diikat dengan benang jarit untuk bisa dilepaskan hemoroid yang muncul itu dari lubang anusnya. Atau misalkan adanya kolonoskopi, jadi kolonoskopi itu pemeriksaan seperti endoskopi tapi dari kolon gitu loh, jadi pemeriksaan saluran daripada usus besar gitu ya, kolon uh, dan rektal secara komprehensif melalui anus gitu. Nah, itu pakai bantuan dengan rektal spekulum. Jadi spekulum, spekula digunakan untuk melakukan pemeriksaan rongga ataupun liang gitu ya. Ada vaginal spekulum, ada nasal, ada ear, dan ada rektal spekulum. Ini yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat kedokteran ataupun alat-alat ini ya. The nasal speculum is an instrument specifically designed to assist in the spreading of the nose. Nah, The contohnya nasal ini ada ya. speculum is the most commonly used during throat, nose, and ear surgeries. Here, you see a patient under general anesthetic. The surgery is a paranasal sinus restoration due to chronic paranasal sinus infection, resulting from a bad tooth root treatment. The nose is spread out using the nasal speculum, and the small sinus access is widened with special instruments.
Through the opening created, sinuses can be flushed and inflammatory material is removed. The nasal speculum allows the surgeon to have a good view of the surgical area. It is important that these instruments, like all other surgical instruments, only used after being sterilized. Here, you see a surgery container. The surgical instruments are neatly placed next to one another and ideally stored for the sterilization. Nah, contoh gitu ya. Itu penggunaan nasal speculum. Kalau vaginal speculum ya kayak tadi ya, seperti congor angsa. Jadi memang ada kursi khusus untuk pemeriksaan vagina. Ada spekulumnya, ini akan memudahkan para objin untuk melakukan pemeriksaan organ-organ reproduksi. Kalau ear kan mirip konsepnya ya, ear sama anal tuh mirip konsepnya dengan nasal dan juga vaginal speculum. Oke, termometer sudah tahu, spekulum sudah tahu, sekarang stetoskop, aptopondoskop itu sama ya dua-duanya. Kita lebih familiar dengan mengenal istilah dengan stetoskop. Nah, stetoskop ini biasanya digunakan oleh para dokter perawat untuk bisa mendeteksi, mempelajari dan mendengar suara yang timbul dari rongga dalam tubuh gitu ya. Jadi suara-suara yang bisa keluar dari rongga tubuh itu seperti suara jantung, suara pernafasan ataupun respirasi, suara motilitas saluran cerna gitu ya, gerakan peristaltis. Itu juga bisa diukur, nadi bisa diukur. Nah, jadi kalau zaman dulu kita belum ketemu sama termometer sphygmomanometer ya, tensimeter yang digital itu belum ada kan pakai raksa ya. Nah, jadi untuk bisa menentukan mana sistolik dan diastolik itu didengar dari rongga nadi, didengar dari suara nadi sebenarnya. Keluar dari rongga nadi yang di tungkai ya. Bisa dari lengan, bisa dari ujung pergelangan tangan gitu ya. Kemudian ada juga pengukuran branchial index, artinya tahanan daripada vena jugularis gitu ya. Itu biasanya pakai ABI ya, kalau namanya ankle branchial index. Nah, itu dilakukannya pressure pada paha untuk bisa didengarkan nah nanti dentuman daripada vena jugularis. Nah, itu pakai stetoskop biasanya dokter-dokter itu dibantu untuk bisa mendengarkan suara-suara ataupun bunyi-bunyian yang timbul dari rongga tubuh untuk menegakkan diagnosis. Nah, ini barusan kita ngomongin ya sphygmomanometer ya. Jadi tensimeter itu sebenarnya namanya sphygmomanometer. Gitu. Jadi manometer itu kayak bahasa Latin ya, tapi ya kita tahu ya untuk Nancy ya tensimeter gitu ya. Kalau istilah yang lebih familiar yang kita dengar ya. Nah, ini tentu untuk bisa mengukur tekanan darah. Tekanan darah tersebut terdiri dari sistolik dan diastolik kan sudah kita pelajari sama-sama waktu itu ya. Jadi sistolik itulah tekanan saat jantung mengalami kontraksi atau fraksi ejeksi. Itu tekanan darahnya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan diastolik. Itu bisa didengarkan dengan dentuman pertama pada nadi di pergelangan tangan itu saat Anda memberikan pressure pada lengan itu dengan tekanan 220 mm Hg. Diturunkan bertahap ya 10 mg merkuri dalam satuan detik. Kemudian dentuman pertama yang Anda dengar di stetoskop itulah yang menggambarkan tekanan darah sistoliknya. Kemudian diastoliknya adalah tekanan ataupun suara terakhir yang Anda dengarkan sampai benar-benar menghilang. Mulai dari tekanan terakhir yang didengar sampai betul-betul tidak ada lagi tekanan dentuman yang terdengar gitu loh. Nah, itulah yang akan menggambarkan diastolik. Itu sudah dipelajari di fisiologi kalau tidak salah di semester 1 ya, mengukur tekanan darah. Cuman sekarang sudah ada termometer sphygmomanometer digital sehingga sangat memudahkan sekali. Tapi kalau dari segi keakuratan, pendengaran kita itu akan jauh lebih akurat sebenarnya untuk bisa mendeteksi tekanan darah secara detail gitu. Kalau alat pakai digital itu sometimes masih ada biasnya ya plus minus sampai 30 mm merkuri. Oke, jadi sudah tahu termometer, sudah tahu spekulum, sudah tahu stetoskop, sudah tahu sphygmomanometer ya. Kalau ada pertanyaan langsung di ini ada ya. Ini yang umum-umum dulu yang paling banyak digunakan oleh ini kita ya, rekan-rekan sejawat dokter kita. Nah, ini ya, jadi memang ada sphygmomanometer raksa, jadi dalam ini ada merkurinya. Tadi saya bilang ya, jadi sebenarnya cara memakai termometer yang raksa ini di sini ada switch-nya ya, open and close gitu ya. Jadi pada saat tidak digunakan nanti raksanya ditampung di dalam ini, di dalam tabung hitam ini, itu ada switch-nya nanti dia akan masuk raksanya seperti itu. Tapi ketika sedang akan digunakan dirilis, jadi raksanya akan mengalir ke sini. Nah, biarkan dia sampai stabil di 0, raksanya baru siap digunakan. Nah, jadi ini untuk mempressure ataupun menekan di bagian lengan, kemudian diberikan tekanan di pompa gitu ya sampai 220 adik-adik sampai di sini.
Dilepaskan pelan-pelan 10 mm Hg secara konstan tiap detik, biasanya akan muncul dentuman. Jadi nanti di nadinya si pasien itu didengarkan ya. Jadi dentuman pertama yang muncul saat Anda memberikan pressure 220 sampai dilepaskan perlahan bertahap ya 10 per detik. Nah, dentuman pertama itu pasti menggambarkan oh ini sistoliknya ada di 125. Oke, sampai dentumannya pelan, akan melambat tadi dia dentumannya kan pelan-pelan sampai dentuman terakhir yang itu kan setelah pertama kan dub 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 dub, hilang terus gitu. Nah, dentuman terakhir itu menggambarkan diastoliknya. Jadi diastolik itu menggambarkan tekanan darah saat jantung mengalami relaksasi atau preload lagi ya. Preload, jadi dia ngisi lagi, afterload memompakan lagi. Nah, itu tepat tahanan perifer yang ada di pembuluh darah saat dia berkontraksi. Sistolik saat dia berelaksasi atau mengisi lagi ventricle itu dengan darah. Ya, tahanan yang terjadi di vena itu disebut dengan diastolik. Ya, jadi biasanya akan ada tekanan darah sistolik dan diastolik yang muncul dari pembacaan ini. Zaman sekarang sudah tinggal pasang, pencet. Siapapun bisa mengukur tekanan darah selama memang alatnya itu telah terkalibrasi, gitu ya. Tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, kemudian ada lagi yang namanya spirometer. Nah, spirometer ini biasanya digunakan untuk mengukur kapasitas total paru-paru ataupun kemampuan paru-paru kita itu untuk mengisi dan melepaskan udara. Biasanya spirometer ini pasti akan bisa memberikan gambaran apakah terjadi obstruksi di paru-paru, apakah terdapat bronkokonstriksi di paru-paru. Nah, biasanya ketika terjadi bronkokonstriksi, misalkan pada pasien yang mengalami bronkitis kronis, radang bronkus gitu ya, atau mengalami asma, eksaserbasi lagi kambuh, atau mengalami penyakit paru obstruksi kronis atau COPD, PPOK atau COPD, PPOK, itu kan mengalami bronkokonstriksi pada paru-parunya sehingga udara itu akan sulit sekali masuk dan udara yang sudah ada di alveolus akan terjerembab. Di sini kemampuan daripada si pasien untuk meniupkan seluruh udara dalam paru-parunya sesuai dengan kemampuan power yang dia bisa punya itu akan terbaca di spirometer ini gitu ya. Akan bisa dihitung selanjutnya volume expiration volume 1 detik. Nah, jadi spirometer itu untuk mengukur FEV1 namanya. Ya, kalau nanti di paru kita akan belajar ya. Jadi spirometer ini pada intinya akan mampu mengukur apakah paru-paru kita itu sedang ada sumbatan atau tidak, sedang berkontraksi atau tidak. Nah, jadi semakin banyak udara yang mampu dihembuskan dalam hitungan 1 detik, itu menggambarkan bahwa tidak adanya konstriksi pada bronkus, bronkiolus, alveolusnya, paru-parunya sehat. Tapi kalau hanya mampu 80% ke bawah, itu sudah tanda tanya gitu, tanda-tanda lampu kuning ya. 80% dari total lung capacity. Nanti kita akan belajar kurva daripada spirometri itu ya. Jadi karena kita hanya belajar device-nya saja hari ini, jadi device ini digunakan untuk mengukur force expiratory volume 1 detiknya. Pulse meter ini sebenarnya stopwatch adik-adik untuk bisa mengukur nadi. Ya, nadi itu sama dengan heart rate, sama dengan pulse. Nah, jadi kalau di rekam medis banyak istilah yang sebenarnya sama tetapi kadang-kadang berbeda di setiap rumah sakit, tapi Anda harus tahu sinonim-sinonimnya ya. Jadi ada yang bilang HR, heart rate, ada yang bilang nadi, ada yang bilang pulse. Nah, sebenarnya sih istilah yang internasionalnya itu pulse sebenarnya. Pulse itu nadi, jadi pulse meter yang mencatat denyut nadi. Nadi orang normal itu kan 80 ya sebenarnya 70 sampai 80 kali per menit. Ketika di atas itu ada indikasi takikardi, jika di bawah itu terlalu lemah ada indikasi bradikardi. Jadi sebenarnya harus diukur pulse itu untuk bisa melihat apakah sinus ritem tercapai. Sinus ritem itu artinya tekanan darah, kemudian laju pernafasan, laju jantung itu berdenyut sesuai dengan normalnya. Gitu. Ini normal. Sebentar deh ya, sebentar saya masih balas WA-nya Bu Widi sebentar aja.
Kita teruskan ya. Sudah ya, tadi ada termometer, ada spekulum, kemudian ada stetoskop, kemudian ada sphygmomanometer atau tensimeter, ada spirometer, ada pulsmeter, ada hammer. Sekarang hammer itu biasanya digunakan oleh ortopedi untuk bisa melihat refleks sebenarnya ya. Refleks daripada otot, daripada saraf di tungkai, atau juga bisa digunakan untuk mengetahui keadaan rongga atau ronki yang ada di dada gitu ya. Nah, yang untuk dada itu namanya percussion hammer ya. Percussion itu untuk rongga dada dan rongga belakang untuk mengetahui keadaan rongga di dalamnya. Apakah terdapat udema, apakah terdapat cairan di dalam rongga itu gitu ya. Itu bisa diketahui dengan percussion hammer. Apakah ada inflamasi, apakah ada jaringan yang abnormal, itu bisa dideteksi secara awal oleh percussion hammer. Kalau reflex hammer ini ortopedi tadi ya biasanya digunakan untuk bagian-bagian tungkai ya, untuk ngecek refleks daripada sistem saraf yang ada di otot ya, untuk motoris ya, sensoris motoris itu. Nah, refleks itu untuk menggambarkan apakah terdapat problem pada sistem saraf sistem saraf sensoris dan motorisnya, apakah terdapat problem, itu biasanya digunakan refleks hammernya. Jadi sebenarnya ada hammer, hammernya nggak dari besi ya, dari karet ini ya. Kalau hammer dari besi kan mencederai malah. Oke, ada percussion hammer dan ada reflex hammer. Nah, ada spatel. Spatel ini yang sering kita temui di THT, di dokter-dokter anak gitu ya, biasanya untuk bisa melihat tonsil, melihat faring, laring, karena bagi anak-anak ataupun bagi pasien yang tidak bisa menjulurkan lidahnya sampai terlihat tonsil dan faring-laringnya gitu ya, biasanya digunakan untuk depresor ataupun penekan lidah ya. Jadi ditekan lidahnya agar dapat melihat jelas ke dalam tenggorokan apakah terdapat tonsilitis, pembengkakan tonsil, pembengkakan faring, apakah laring, apakah ada tonsil stones yang gitu-gitu ya, yang bisa digunakan untuk melihat secara awal atau screening dini apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada tanda-tanda jamur, candidiasis or something, itu dapat digunakan tentang spatel. Spatel ini ada yang habis pakai, ada yang tidak habis pakai. Yang habis pakai ini kayak es krim ini adik-adik. Jadi ini disposable, jadi digunakan sekali buang gitu ya. Tapi kalau yang tidak habis pakai, yang seperti ini biasanya disterilisasi. Di rumah sakit kalau misalkan ada seperti ini akan di CSSD-kan dulu. Setiap digunakan oleh si dokter, dia akan ditaruh di ruangan, di kotak tertentu, nanti akan dilakukannya proses sterilisasi oleh CSSD ya, dengan suhu tinggi bertekanan sehingga pasti akan steril lagi, terbuat dari bahan stainless gitu ya. Jadi sebenarnya ketika memang pasiennya banyak rumah sakit memang lebih efisien menggunakan yang tidak habis pakai ini. Yang habis pakai ini lebih murah, tapi memang kita memiliki masalah akan terjadinya build up ataupun limbah medis itu akan semakin meningkat ya. Karena apapun yang kontak dengan cairan tubuh itu pasti akan menjadi limbah medis, dengan sputum, dengan liur, dengan cairan biologis seperti darah kah, gitu-gitu ya, dengan plasma, dengan urin yang gitu-gitu pasti akan menjadi limbah medis nanti. Laryngeal mirror. Jadi ini untuk bisa melihat laring sebenarnya. Jadi ada cermin untuk bisa melihat laring lebih dalam lagi ya. Laring itu di dalam dekat persimpangan daripada tenggorokan dan kerongkongan. Digunakan untuk melihat apakah terdapat problem pada laring. Makanya namanya laryngeal mirror. Juga membantu dokter untuk bisa menegakkan diagnosisnya. Jadi panjang, ada penekannya, ada depresornya, juga ada mirrornya, ada cerminnya untuk bisa melihat pantulan daripada si faringnya itu sendiri. Ini contohnya penggunaan laryngeal. Untuk bisa melihat ya. Ya nanti dilihat sendiri ya, saya akan kasih nanti slide-nya. Nah, oke, itu dulu untuk kedokteran umum adik-adik, sebelum saya masuk ke lalat bedah. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Yang penting tahu bentuknya saja ya. Untuk operasionalnya memang kita apoteker tidak mendiagnosis, sehingga kita sangat jarang sekali mengaplikasikan alat kesehatan itu untuk pasien, tidak ya. Kita memang spesialisasinya di obat dan alat kesehatan, tetapi kita provider. Jadi ketika dokter minta laryngeal ini mirror, kita bisa tahu yang dimaksud. Kalau misalkan dokter minta sphygmomanometer, minta stetoskop, itu Anda tahu bentuk-bentuknya dan juga digunakan untuk memprovide gitu ya alat kesehatan itu sendiri. Tapi untuk mengaplikasikannya memang kita tidak merupakan nakes yang mengoperasikan alat kesehatan, itu tidak sebenarnya. Kita tidak terlalu terlibat banyak dalam penggunaan alkes, tetapi kita provider menyiapkan dan tahu spesifikasinya sebenarnya gitu.
Oke, alat bedah ini sebenarnya ada yang disposable, ada yang bisa dipakai kembali. Ini lebih banyak digunakan di kedokteran ruang operasi gitu ya, OK, VK itu ya, operasi Kämer. Oke, kita mulai dari sebentar. Kita mulai dari pisau bedah adik-adik ya. Pisau bedah ini adalah yang paling esensial ketika memang dokter itu melakukan operasi. Jadi pembedahan, pembukaan jaringan, pembukaan organ itu biasanya pasti membutuhkan pisau bedah. Pisau bedah itu ada dua bentuk ya, ada yang runcing dan tajam, ada yang bentuknya konveks ya. Nah, jadi pisau dan juga handle-nya gitu loh. Kalau pisaunya namanya scalpel blade, kalau handle-nya namanya scalpel handle gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini blade-nya, scalpel blade-nya ini ya. Jadi ada pisau-pisau yang sangat tajam sekali ya. Pisau-pisau ini tidak bisa digunakan berkali-kali, sekali pakai buang. Gitu. Yang dimintain lah scalpel blade dengan ukuran 10, 10A, 15T. Ini macam-macam nanti ya. Ukuran-ukuran ini sebenarnya yang minta itu dokternya tolong disediakan. Biasanya kalau kita di instalasi farmasi rumah sakit akan menyiapkan saja dan mengelompokkan pisau-pisau ini ke dalam tempat-tempat yang berbeda di depo farmasi OK atau VK. Jadi ada kotaknya sendiri, ukuran 10, 11, 12, 15. Nanti kita tinggal siap-siapin aja untuk ngambil. Biasanya TTK yang ngambilin ya. Ada amprahan misalkan dari OK, kita akan dijadwalkan operasi pukul 4, pasien atas nama ini, ada ini, tolong siapkan semua, delivery kan langsung ke ruang operasi. Nah, apoteker hanya menjamin bahwa tidak ada problem pada penyediaan, tidak ada kerusakan ini, sehingga nanti yang menyiapkan dan mendeliverykannya biasanya TTK gitu ya. Ini blade-nya, ini handle-nya. Handle-nya ini bisa dipakai berkali-kali, yang tidak habis pakai. Blade-nya yang disposable habis pakai. Jadi memang tinggal diganti-ganti aja ya. Jadi ini bisa disterilisasi lagi, setiap operasi akan masuk ke CSSD, ininya akan menjadi 5 medis. Contoh nih, nah ini blade-nya, ini handle-nya. Nah handle ini agak jelek sih yang dicontoh ya, cuman setidaknya saya pengen memberitahu bahwa ada blade-nya, ada handle-nya, scalpel handle dan scalpel blade. Ini tajam sekali adik-adik sebenarnya ya. Jadi bisa membuka jaringan dengan sangat, dengan tidak perlu effort, jadi effortless langsung bisa membuka jaringan. Saya kasih contoh deh. Nah, contoh ini. Jadi sangat effortless untuk bisa membuka. Ya, jadi blade-nya setajam itu. Effortless banget untuk bisa membuka. Jadi ini seksio ya, bisa membuka jaringan-jaringan ke rahim. Jadi bleedingless dan sangat ya, effortless banget. Tajam lah gitu ya. Nah, itu aja intinya, oke? Karena saya harus ngejar pertemuan yang lain ini harus selesai ya. Kemudian di operasi juga butuh yang namanya scissors, gunting. Gunting itu juga macam-macam bentuknya. Ada yang bandage scissors, ada yang surgical scissors, ada yang untuk keperluan untuk obgyn ya, obstetrik seperti umbilical cord scissors, episiotomy scissors. Kita akan mulai dari bandage scissors ya. Bandage scissors itu bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi ada sudut tumpul mengikuti ujungnya. Nah, sorry. Nah, biasanya digunakan untuk menggunting khas steril perban saat operasi, sehingga dokter tuh nggak perlu tangannya itu banyak gerak gitu ya. Jadi hanya cukup posisinya itu hanya satu position, tapi alatnya didesain untuk bisa memudahkan mereka untuk mengetong kasa steril, memasang perban, membandage-kan si perban gitu ya. Itu namanya bandage scissors. Surgical scissors juga macam-macam ya, digunakan untuk pembedahan, untuk mengambil suatu jaringan, untuk mengambil sesuatu yang memang akan diangkat. Nah, biasanya menyesuaikan daripada ukuran jaringan, organ, dokter yang lebih tahu penggunaannya, tetapi kita siap menyediakan permintaannya. Biasanya pun dokter akan diberikan katalognya ya biasanya oleh providernya. Lebih sering providernya direct sebenarnya ke dokternya gitu ya. Jadi kita hanya mengadakan apa yang menjadi keperluan daripada surgical scissors yang
harapkan. Ya, jadi ada banded scissors, giggle scissors, dan obstetric scissors terdiri dari episiotomy, scissors, dan juga umbilical cord scissors gitu ya. Episiotomy itu untuk motong ini adik-adik ketika memang ibu-ibu yang akan melahirkan itu sudah bukaan ke-8 gitu ya, udah mau siap itu biasanya kan akan mulai melebar ya. Jadi untuk bisa mengurangi risiko kerusakan jaringan biar nggak robek gitu vaginanya ya. Itu di episiotomi adik-adik, dipotong pakai gunting episiotomi itu sehingga memudahkan kepala bayi itu kan keluar gitu ya. Makanya zaman dulu kalau belum ada seksio itu perjuangan ibu itu benar-benar hidup dan mati sebenarnya ketika ingin melahirkan normal. Ya luar biasa sepertinya, dan digunting lagi gitu loh. Nanti dijarit lagi gitu. Makin banyak jaritannya itu makin tinggi sekali potensi pendarahan, infeksi gitu ya. Jadi perjuangan perjuangan seorang wanita itu untuk melahirkan luar biasa. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu katanya ya. Karena pengorbanan yang luar biasa. Kalau umbilical cord scissor ini untuk memotong tali pusar adik-adik. Nah, ini umbilical cord scissor itu biasanya digunakan untuk memotong umbilical, yaitu tali pusar yang dari plasenta ke bayinya gitu ya. Jadi ada banded scissors, surgical scissors, dan juga untuk obstetric seperti episiotomy scissors dan juga umbilical cord scissors. Gunting lah intinya. Forceps sekarang. Forceps ini seperti pinset sebenarnya ataupun klem ataupun pencapit gitu ya. Jadi biasanya forceps itu terdiri dari dua keping yang saling berhadapan, dapat dikontrol untuk menjepit itu ya. Dapat dijepitkan, dapat dilepaskan oleh pegangan atau tekanan langsung kepada keping. Nah, ternyata forceps ini ada dua tipe ya, ada pinset dan ada klem. Pinset itu apa? Klem itu seperti apa? Nih, kalau pinset itu seperti ini ya. Pinset anatomi bagian ke dalam, dua ujungnya bergaris horizontal, ada yang lurus, ada yang bengkok. Pinset itu operasi, ujung keduanya itu bergerigi umumnya kalau pinset. Kalau klem itu biasanya kayak gini. Nah, klem tuh ada pegangan seperti gunting gitu loh. Cuman dia tidak untuk menggunting gitu ya. Jadi klem itu untuk holder juga sebenarnya, untuk mencapit, untuk menahan, tapi tidak tajam, tidak seperti scissors. Kalau scissors kan memotong. Kalau klem ataupun bagian dari forceps ini untuk holder ya, seperti arteri klem. Ada yang bentuknya kosher yang kasar, ada yang pin yang memang sampai ke dalam itu geriginya gitu ya, untuk bisa mengholder untuk jaringan ataupun organ yang lebih luas permukaannya gitu-gitu. Needle. Nah, udah ya. Jadi forceps, kita bilang forceps itu untuk yang penjepit. Kalau pinset itu konsepnya seperti ini, penjepit. Holder pemegang itu tidak seperti gunting gitu ya. Jadi memang kecil seperti ini, untuk sama fungsinya ya. Untuk menjepit, untuk menahan, untuk mengambil. Itu namanya pinset. Kalau si apa namanya, si klem, itu seperti gunting ya, tapi tetap holder. Klem pun ada yang kosher, ada yang pin gitu ya. Pin yang tidak bergerigi, kosher itu yang bergerigi. Jadi terserah dokternya mau pakai apa ya. Lebih sering sih kalau menjarit tuh lebih enak dia pakai ini ya, forceps ke golongan yang klem gitu ya. Lebih gampang. Nah, needle holder sekarang untuk menahan ataupun untuk menjarit. Nah, kalau menjarit suatu luka jaringan yang terbuka itu kan biasanya menggunakan jarum jarit dengan benang jarit, tetapi untuk menusuk, nah itu kan nggak pakai mesin jahit toh gitu loh, tapi dia pakai needle holder. Nah, needle holder ini adalah bagian dari clamp, juga bagian dari apa tadi saya bilang forceps ya, bagian dari forceps tapi bukan pinset, dia kategori clamp. Nah, ini needle holder namanya ya, kategorinya sama-sama seperti clamp. Nah, jadi memang untuk menarik jarumnya, menjarit, mengikat dengan benang jaritnya itu tidak menggunakan mesin jahit otomatis gitu ya, tapi masih menggunakan manual dengan tangan dokternya yang terampil menggunakan needle holder ini umumnya. Jenis-jenis syatur itu seperti benang jarit gitu adik-adik ya. Jadi benang jarit itu juga merupakan bagian dari alat kesehatan, bagian yang disposable sekali pakai gitu ya. Cuman kuantitasnya biasanya banyak. Nah, ini ada macam-macam tipenya adik-adik. Ada yang sifatnya absorbable dan ada sifatnya non-absorbable. Absorbable itu artinya tidak perlu membuka benang ini ketika dijarit. Jadi dia akan langsung menyatu dengan jaringan, dia akan tetap keep sampai jaringan-jaringan baru tumbuh dan dia tidak perlu ditarik. Dia akan terserap ataupun dia akan menjadi bagian dari jaringan itu sendiri.
Biasanya benang-benang jarit yang bisa diserap itu bahannya polyglycolic acid, chromic catgut, plain catgut. Ada 3 ini saja. Ya, absorbable kalau kita bandingkan kemampuan dan kekuatannya dia untuk menjarit itu lebih lemah dibandingkan dengan yang non absorbable. Non absorbable itu bahannya kuat-kuat ya seperti silk, nilon, propilen, polyester, stainless steel. Nah, benang-benang yang non absorbable ini digunakan ketika memang jaringan itu susah untuk disatukan kembali. Misalkan habis operasi bedah toraks itu ya, itu kan bedah dada ya, tulang rusuk gitu ya. Jadi kalau mau jarit itu harus kuat sekali, nggak bisa nanti pakai yang absorbable gitu ya. Tapi kalau seksio itu kan jaringan adipus massal yang gitu-gitu tuh aman pakai yang absorbable aja. Kalau sudah ada tulangnya, kemudian sudah ada eh, tulang sih yang paling paling ini ya, yang paling masang pen atau masang apa yang ada benang-benang itu yang dipilih yang non absorbable tuh untuk mempertahankan kekuatan menghold sampai adanya jaringan-jaringan. Saya pun tidak terlalu paham dunia pembedahan adik-adik ya. Mungkin ada technical mana yang sebenarnya bisa dipakai jarum absorbable, mana yang tidak, itu benar-benar depend on bentuk jaringannya, posisi lukanya, cara menjaritnya, sudutnya. Nah, itu pokoknya ada ilmu khusus dokter bedah sebenarnya. Makanya dokter bedah itu sering sekali memiliki quotes gini ya, we don't know everything but we do something, dia bilang gitu ya. Jadi pada hakikatnya ya bahasa awamnya ya, kalau dokter bedah itu dia tidak sepinter dokter penyakit dalam yang tahu everything about tubuh, perjalanan penyakit, tahu evidence secara molekuler, semua komplit dia tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu loh. Dokter bedah tidak sepinter itu adik-adik, to be honest saya bilang, tetapi keterampilannya dia itu luar biasa. Dia do something, dia mengerjakan, dia banyak bekerja gitu loh. Kalau kita bilang bahasa awamnya dokter penyakit dalam itu adalah engineeringnya, yang mikirin internal combustion engine, olinya di sini, dia tahu, tetapi mekanik yang ngerjakannya, teknisnya yang ngerakit mesinnya, yang gantiin oli, itu adalah dokter bedahnya gitu loh. Ya, jadi memang dokter bedah itu lebih sedikit pemahamannya tentang apalagi medication ya. Medication itu dia paling tahunya untuk yang bedah aja ya. Lebih sedikit, tapi dia itu sangat rich, kaya sekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang jaringan organ. Kalau dokter spesialis penyakit dalam, kita nih apotekernya tahu apa itu arteriosklerosis, tapi kita tidak tahu kan seperti apa penampakan arteriosklerosis yang sebenarnya yang ada di dalam jantung, koroner jantung pasiennya kan nggak pernah ngelihat kan, bener nggak warnanya kuning-kuning gitu loh. Tapi dokter bedah ngelihat arteriosklerosis, mungkin dia tidak terlalu hafal apa yang menyebabkan tumpukan itu, sistem imun apa saja yang terlibat, itu dia mungkin tidak tahu persis, cuman dia tahu persis ini disebut dengan plak arteriosklerosis. Karena ketika dibedah itu kan merah semua sih ya. Kita enggak ada yang kuning-kuning, itu enggak ada, plak itu enggak kuning warnanya gitu. Cuma merah aja ketika dibuka, ketika dibedah gitu ya, memang tidak bisa terlihat dengan kasat mata gitu loh. Cuman dokter-dokter bedah tahu hal-hal seperti itu ketika memang disuruh melakukan bypass graft, tahu nyambungnya di mana, posisinya, sudutnya. Nah, seperti itu keterampilan-keterampilan mereka. Mereka belajar khusus spesialisasi untuk pembedahan gitu loh. Makanya menjadi spesialisasi itu sebenarnya yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Begitu Anda memang ingin terjun di dunia apoteker klinis, dalami itu sebagai spesialisasi. Kalau mau menjadi industri, dalami sebagai industri. Kalau mau menjadi seorang manajer social behavior administration, ya bekerjalah pada expertise itu, dalami itu sampai akhir. Tapi kalau semuanya dicobain, semuanya pengen dirasain dulu, itu sepertinya akan lambat Anda menjadi berkembang gitu loh. Kalau uang sih mungkin Anda akan dapat banyak, tapi dikit-dikit gitu ya. Tapi expertise itu, walaupun Anda tuh kerjanya cuma satu tempat, tapi nanti expertise itu akan membawa Anda memiliki kesuksesan yang akan lebih besar, lebih belakang gitu aja sih masalahnya. Ya, oke. Tadi ngomongin si benang, sekarang ngomongin si jarum. Jarum itu tidak hanya straight seperti ini adik-adik ya. Lebih banyak sebenarnya jarum itu yang tidak berbentuk straight, tapi berbentuk curve gitu ya. Nah, ini ada yang setengah ataupun setengah lingkaran, half circle, kemudian 3/8, 1/4, 5/8. Karena biasanya menjari itu dari posisi atas gitu ya, sehingga ketika menggunakan jarum yang setengah half circle ini akan jauh lebih memudahkan untuk memasukkan benang. Ambil lagi pakai needle holder yang dari clamp itu, tusuk
tarik lagi, tusuk, tarik lagi gitu ya. Stride itu tetap ada, tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Saya pun tidak tahu stride itu sebenarnya digunakan untuk jarit yang mana. Kembali juga ke personal dokter bedahnya, lebih nyaman menggunakan yang mana, kita sebagai provider untuk memastikan bahwa dokter itu mendapatkan jarum yang tepat, steril, dan tidak ada kita menjamin bahwa alat-alat kesehatan yang digunakan oleh mereka tersebut berada pada kondisi yang aman. Undang-undang pun sudah memberikan kewenangan bahwa kitalah yang berhak untuk memonitoring quality assurance dari alat kesehatan ya, nggak cuma obat ya. Jadi perbekalan farmasi itu nggak cuma obat tetapi juga alat kesehatan. Nah, meja operasi sudah tahu ya, meja operasi ini standar aja, lampu operasi nanti ada sekian ininya ya, light, ada skala, aduh saya lupa ya. Jadi ada skala terangnya itu yang bisa di kuantifikasi sekian luf gitu ya, kalau salah ya. Sekian luf, jadi ketika memang kurang itu akan membahayakan pasien sehingga perlu dilakukannya quality assurance. Nah, tapi kalau kita di apoteker nggak nih. Ini lebih ke elektromedik nih ya. Jadi kalau lampu, meja operasi, alat-alat canggih itu bukan apoteker sebenarnya yang ini ya, yang memprovide ya, tapi itu lebih ke elektromedis, teknik elektromedik yang memang dilibatkan untuk bisa mengupdate perkembangan dunia alat kesehatan medis ya, laparoskopi yang misalnya pakai robot untuk operasi gitu ya. Dan juga melakukan quality assurance terhadap kualitas lampu, meja operasi yang gitu-gitu yang ada sentuhan elektronya itu nanti di assurance oleh teknik elektromedis, bagian dari ini juga penunjang medis juga mereka gitu ya. Jadi orang-orang teknikal biasanya di situ, teknis, orang-orang teknik elektro, tetapi memang untuk spesifik alat-alat kesehatan saja pengembangan dan ininya, produk-produknya dia gitu loh. Suction, nah ini biasanya pakai dokter gigi, di ICU biasanya ada untuk bisa menyerap ini ya, menyerap lendir, menyerap air gitu ya pada orang yang mengalami efusi pleura, mengalami udema paru, asites gitu ya. Nah, itu untuk menghisap. Jadi dihisap, masukkan ke dalam tabung, tabungnya nanti dibuang beserta limbahnya. Tapi suction itu nanti akan ada selangnya, selang-selang dan alat dan tabung itu disposable. Tapi kalau pompanya, ini kan sebenarnya pompa sama vakum aja ya sebenarnya alatnya ya, karena dia akan menghisap. Alatnya ini tidak disposable, tetapi instrumennya seperti selang-selang itu diganti setiap pasien beda-beda gitu loh. Untuk suctionnya, dokter gigi pakai suction tuh mahal, makanya ke dokter itu mahal ya, karena instrumen dia tuh mahal-mahal semua gitu. Oksigen sudah tahu ya, jadi oksigen tersebut biasanya terintegrasi dengan ruangan, jadi nanti ada regulator yang saja seperti ini, konekkan ke tembok, langsung ada oksigen. Umumnya rumah sakit internasional tersebut tidak lagi menggunakan tabung gas yang didorong-dorong itu ke kamar, udah nggak zaman ya. Sekarang rumah sakit itu pasti terintegrated dengan satu saluran gas gitu ya, gas medis seperti alkohol gitu-gitu ya. Itu pas kok alkohol sih, seperti oksigen. Kok alkohol sih, ini udah malam. Oksigen ada khusus tabungnya. Nah, tabung itu nanti akan dialirkan ke pipa-pipa bertekanan. Nanti setiap pasien yang membutuhkan oksigen nanti ngambil dari regulator di bangsalnya aja, di tembok-tembok itu seperti colok listrik itu loh. Nah, ada di situ nanti semua, tinggal bawa regulatornya aja untuk dipasang ya. Jadi tabung seperti ini sudah jarang ya sebenarnya, walaupun masih ada rumah sakit jadul yang pakai gini ya, mungkin keterbatasan daerah terdalam, terluar itu loh, yang daerah 3T itu mungkin masih ada, tapi kalau kita di Bali sepertinya sudah terintegrated semua dengan gas medis yang lainnya. Nah, sudah siap. Ada pertanyaan dulu sebelum saya memberikan nilai? Bertanya Bapak, Ya, silakan. saya perkenalkan, nama saya Dodi Siwananda dengan NIM 70. Jadi tadi kan Bapak jelasin tentang tensimeter yang digital itu. Nah, jadi tensi digital itu bisa aja ada bias-biasnya gitu kan, karena pemakaiannya yang secara modern gitu. Nah, misalkan kan sekarang itu banyak yang pakai tensimeter digital untuk di apotek-apotek yang biasanya buat ngecek tensi itu. Nah, kalau misalkan kita itu ngecek untuk 3 kali replikasi, habis itu digunakan rata-rata, itu kira-kira itu diperbolehkan nggak ya Pak? Atau Ya. hanya boleh sekali? Ya. Kalau alat tensimeter digital untuk keperluan screening home screening gitu ya, jadi nggak cuman apotek komunitas saja ya.
Kita yang misalkan rumahan mau beli, saya punya misalkan yang digital satu, itu sebenarnya tidak ada masalah untuk keperluan screening. But sekali lagi not for diagnose, untuk screening. Loh, kok tekanan darah saya meningkat ini? Kok 160 nih? Sebentar, cek lagi. Nah, berapa kali sih sebenarnya harus dicek sebenarnya repitasi ataupun rata-rata tekanan darah harian itu? Setiap kali ngambil itu 2 kali sebenarnya ya. Jadi 1, 2 diperbolehkan, tapi nggak 3 kali ya. Rata-ratanya yang diambil adalah rata-rata pagi, siang, dan malam. Pada kondisi rileks, lengan harus sejajar dengan jantung gitu ya. Sebenarnya posisi baring itu yang membuat posisi lengan yang dipres itu sejajar dengan jantung. Tidak dalam kondisi habis lari-lari gitu ya, nggak dalam kondisi habis naik tangga, jalan jauh, yang itu pasti akan mempengaruhi juga rate daripada heart rate itu ya. Sometimes juga akan mempengaruhi. Jadi memang untuk kepentingan screening ya boleh aja sebenarnya. Kalau kepentingan screening itu nggak perlu ketat seperti diagnosis ya, harus 2 kali pagi siang sore dulu untuk menegakkan. Kalau persisten seperti itu baru bisa ditegakkan nih diagnosisnya adalah hipertensi atau prehipertensi, baru bisa. Tapi untuk kepentingan screening only, kita pengen tahu rata-rata itu udah diabaikan tuh para variabel-variabel diagnosis itu, seperti misalkan mau dipakai mau diukur setelah dia lari, mau diukur setelah sering ya habis mau vaksin COVID itu, misalkan nih saya sering banget ketemu pasien bahwa jalan nih dari parkiran dia menuju ke gedung 1 di rumah sakit itu kan dia jalan kaki tuh jauh, dia tersengal-sengal mungkin karena kan gitu ya posisi tanahnya naik turun gitu ya. Dia parkir di bawah, gedungnya di atas, naik dia lagi tersengal-sengal tuh diukur tensinya jelas tinggi. Ya tunggu dulu Pak, duduk dulu. Nah biasanya digituin kan. Tapi kalau kepentingan screening adik-adik nggak ada masalah mau diapotek, tapi tidak digunakan untuk mendiagnosis. Screening itu penting untuk bisa mendeteksi lebih awal. Kalau orang-orang normal ya tekanan darah itu relatif stabil adik-adik, tidak akan dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari yang tidak terlalu berat gitu ya. Artinya aktivitas berjalan, naik tangga, kemudian mau duduk, mau jongkok, mau tidur, itu not signifikan perubahan daripada tekanan darahnya gitu loh. Sehingga pada secara teknikal orang-orang yang normally ataupun tidak memiliki riwayat hipertensi yang masih muda kayak kalian nih ya, itu nggak mungkin tekanan darahnya akan di atas 130 mm Hg, mm mercury kalau memang tidak dinyatakan ada problem dengan kardiovaskulernya gitu loh. Nggak akan mungkin terpengaruh. Jadi for screening it's okay. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika memang ada pasien yang sedang menderita itu, menderita hipertensi, kemudian ingin screening di apotek. Nah, pada saat ini kira-kira memang perlu kita pastikan bahwa pasien itu sudah dalam keadaan istirahat dulu setelah dia jalan dari parkiran atau something, ada berkegiatan atau tidak, sebelum mengukur untuk bisa juga agar screeningnya tidak terlalu menyimpang jauh gitu ya. Cek misalkan 130 ternyata oke, diamin dulu ya 5 sampai 10 menit, ukur lagi sekali, ternyata masih persisten 130, baru rekomendasikan dia, Pak ini tekanan darahnya sudah mulai meningkat, boleh Bapak untuk kontrol ke puskesmas. Puskesmas kan biasanya gratis ya ketika di puskesmas, sambil nunggu jadwal hari Senin ke puskesmas, sekarang saya kasih Bapak dulu terapi non farmakologi, baru edukasi ya, garam kurangi, daging merah kurangi, goreng-gorengan kurangin, gula itu bisa mempengaruhi. Sekalian screening gulanya, nanti suruh dia bayar nanti gitu loh. Kan ada cara-caranya. Tapi tetap instrumen-instrumen yang digunakan di community seperti glukometer, kolesterol meter, asam urat uric acid meter, stigma manometer digital, itu hanya kepentingan screening only gitu ya. Screening ya belum tentu diagnosis. Ketika hasil screening sekali 2 kali masih persisten ditemukannya penyimpangan, wajib Anda sebagai seorang apoteker itu memberikan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih valid ya, lebih ini. Jadi di rumah sakit itu diagnosisnya tidak menggunakan sphygmomanometer digital yang murah-murah gitu, nggak pakai Omron lagi, tapi beda lagi ya kalau mau pakai digital dia. Tapi kalau pakai lebih banyak sih pakai merkuri ya, kalau emang mau mendeteksi lebih dini, merkuri dengan kondisi suhu ruangan terkontrol nanti akan ditegakkan diagnosisnya oleh dokter sendiri ya saat melakukan pemeriksaan itu sendiri gitu loh. Umumnya gitu. Jadi konsepnya adalah alat-alat yang kita bisa akses di apotek, yang kita bisa akses di rumah, yang kita bisa beli secara bebas, yang harganya relatif murah ya. Murah tuh ya nggak sampai belasan juta gitu ya, masih perkiraan antara 500.000 sampai 5 juta gitu, masih relatif murah ya. Itu hanya untuk kepentingan screening. Sekali lagi hanya for screening purposes gitu loh. Oke, sampai sini paham ya? Baik Bapak, terima kasih.
Ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Pani Leoni dengan NIM 10. Melanjutkan penjelasan Bapak tadi itu kan, jadi semuanya bisa dibeli di apotek. Berarti untuk alat diagnostik seperti percussion hammer, terus reflex hammer, sama spirometer itu juga dapat diperjualbelikan secara bebas di apotek atau hanya dapat dibeli di rumah sakit saja ya Pak? Jadi cuma dokter aja yang bisa pakai alat-alat itu. Terima kasih. Ya, kalau hammer, nah ini yang kita bilang ya bahwa membeli alat-alat kedokteran yang secara idealis dan secara realitanya kan beda-beda ya. Jadi kalau untuk mahasiswa kedokteran itu dia memiliki akses untuk membeli itu yang kayak di Rusdi Medika, Sarana Medika itu dia bisa beli sebenarnya alat-alat kesehatan seperti itu ya. Cuma spirometer tidak. Kalau percussion hammer dia masih bisa dapatkan itu secara bebas. Tapi kalau spirometer nggak bisa ya. Spirometer, kemudian pulse meter masih bisa. Nah, makanya kalau kita berbicara ini ya, apa namanya, perjual beli. Jadi kalau harga di Rusdi Medika, di Sana Medika kan menjual alat-alat kedokteran ya, menjual alkes ya, dia jual manometer, dia jual stetoskop, dia jual percussion hammer, dia jual pinset juga gitu untuk kepentingan praktikumnya si mahasiswa kedokteran itu ya. Dia bisa beli secara bebas itu, secara eceran, secara grosir. Nah, secara undang-undang itu kan sebenarnya pengadaan alat-alat kesehatan itu yang digunakan untuk diagnostik yang sesuai dengan standar itu biasanya dilakukan oleh rumah sakit sesuai dengan spesifikasi di formularium gitu loh. Jadi untuk bisa konteksnya kalau memang alat itu dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis harus ada standarnya. Nah, standar spesifikasi itu biasanya di top up, bottom up dari KSM, dari Komite Staf Medisnya. Nah, kalau Anda beli di alat-alat seperti Rusdi Medika, kemudian beli di Sarana Medika or something yang menjual itu tuh tidak akan bisa kita pastikan apakah sesuai dengan standar diagnosis daripada dokter-dokter yang di rumah sakit gitu loh. Mau beli sih sepertinya boleh-boleh saja, tapi itu tidak akan menjamin bahwa alat itu akan memberikan hasil untuk mendiagnosis gitu loh. Tidak akan bisa dipercaya validitasnya gitu. Kalau mau beli sih sepertinya beli-beli aja. Sepertinya gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mempelajari juga teknikal undang-undang tentang peredaran alat kesehatan ya. Setahu saya sih memang ketika di rumah sakit ini konteksnya ya, alat-alat itu harus diadakan sesuai dengan yang ada di formularium BMHP dan juga Alkes gitu ya. BMHP dan Alkes yang ada di formularium itu udah kesepakatan oleh Komite Farmasi dan Terapi. Jadi ada dokter, ada apoteker yang memediasi semua pengadaan obat di apotek itu dimasukkan ke formularium. Formularium itulah akan berisi BMHP, alat kesehatan, obat yang sesuai dengan spesifikasi yang paling top yang digunakan untuk menunjang sarana pelayanan kesehatan yang terstandar gitu loh. Standar nasional, apa namanya, Starkes itu gitu loh. Ya. Ya, Kalau baik dibeli Bapak, sebenarnya terima bisa, kasih. tapi tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis sekali lagi gitu loh. Spirometer yang Baik manual Bapak. coba aja ya, kayaknya ada yang jual ya spirometer yang manual yang hanya yang mengeluarkan jumlah volume udara tuh kayaknya bisa dibeli kayaknya ya. Pulse meter masih bisa dibeli kan stopwatch biasa tuh sebenarnya spirometer ya. Stetoskop bisa dibeli, manometer raksa juga bisa dibeli gitu loh. Bisa dibeli, cuman kita tidak bisa memastikan apakah kualitas itu standar nggak dengan penegakan diagnosis karena kan kita nggak belajar diagnosis ya. Jadi saya tidak mengajarkan diagnosis, standar diagnosis itu nggak tahu, saya pun tidak mempelajari dengan dalam diagnosis sehingga alat kesehatan ini mana yang bisa mana yang tidak itu sebenarnya tergantung daripada dokter yang praktek gitu loh. Saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan? Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya, Pak, apakah Iya, suara saya terdengar? silakan. Baik, sebelumnya selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nipani Made Awidinda Saraswati dengan NIM akhir 1016. Nah, saya izin Silakan. jadi menurut pengalaman saya pribadi itu kan saya pernah melakukan pengecekan gula darah di sebuah apotek dengan menggunakan alat glukometer. Nah, kemudian pada saat pengambilan darah pada jari tangan sebelah kiri dan pada jari tangan sebelah kanan saya itu hasilnya itu berbeda. Itu karena apa ya, Pak? Dan kemudian juga jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat itu, kalau kasus apakah bisa kita mengonsumsikan
bahwa hasil yang lebih akurat itu pada jari tangan sebelah kiri atau jari tangan sebelah kanan. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Glukometer itu menggunakan darah tepi ya, darah perifer namanya. Periferal itu betul-betul memang fluktuatif. Saya kasih tahu deh dia, gula itu tidak sama seperti kolesterol. Gula itu profil tendensi naik turunnya lebih fluktuatif, lebih agresif, tidak seperti kolesterol yang cenderung stagnan. Untuk periode waktu tertentu ya, kolesterol tuh dikatakan naik atau turun tuh 3 bulan baru akan kelihatan profil naik turunnya every 3 years. 3 months. Kalau glukos itu setiap menit fluktuasinya beda-beda. Naik, turun, meningkat, menurun itu setiap jam, setiap menit berubah tergantung daripada asupan makanan, tergantung dari fasting glukos liver Anda untuk memetabolisme, sangat tergantung daripada aktivitas Anda, sangat tergantung daripada pola diet Anda. Nah, itu akan mempengaruhi fluktuasinya. Glukometer yang dicek baik itu di tangan kanan atau ke tangan kiri itu pasti akan berbeda, tidak mungkin. Jangankan kanan kiri, jari tengah sama ibu jari aja beda pasti hasilnya gitu loh. Maka dari itu glukometer untuk periferal itu dia memiliki galat 50 sampai 80 mg per desiliter perbedaannya. Makanya sekali lagi tidak untuk mendiagnosis ya, tetapi untuk screening only. Nah, apalagi mempengaruhi pemeriksaan galat dari glukometer. Tangan itu kan banyak sekali memegang substansi itu loh. Jadi memang betul-betul harus cuci tangan dulu. Kemudian di areal dicoblos dengan jarum lancet itu harus disteril menggunakan AkuCek. Yang nyoblos juga harus cuci tangan atau pakai handscoon sehingga tidak ada partikel-partikel gula yang menempel di kitnya. Itu ya macam-macam juga bedanya ya. Jadi saya bisa pastikan absolut, jangankan di tangan kanan tangan kiri ya, setiap jari saja akan beda. Di jari yang sama kamu tunggu 1 menit aja, beda lagi pasti gesernya gitu loh. Nah, sekarang mana yang bisa saya percaya? Biasanya average itu tidak akan melebihi 50 sampai 80 mm Hg, nggak mungkin lebih dari itu ya. Pastikan dulu sticknya itu masih dalam ada kedaluarsa. Sepengalaman saya ya, ketika sticknya bagus, protokol untuk pengambilan sampel periferalnya bagus, galatnya itu hanya 10 mg. Misalkan diambil sekarang 90, diambil tangan kanan 101, 105 gitu ya. Dicek lagi sini, oh 85 setelahnya. Nah, paling gitu, nggak nyampe 50 ketika protokolnya ketat ataupun bagus. Untuk glukometer sangat tidak direkomendasikan sebenarnya menggunakan gula darah sewaktu, yang acak tuh enggak ya. Jadi yang sangat direkomendasikan itulah yang fasting dan 2 jam setelah makan sebenarnya untuk bisa dilihat gitu loh. Jadi kalau kamu pengen ngecek gulamu sendiri di rumah ya nggak usah ke apotek, beli aja glukometer atau mau ke apotek boleh, itu datangnya adalah setelah 8 jam puasa minimal. Kapan tuh puasanya 8 jam, Pak? Sekarang nih jam 8 udah selesai makan nih. Besok aja pagi jam 6 jam 7 Anda periksa ke apotek ataupun di rumah sendiri. Itulah yang akan menggambarkan gula darah puasa yang relatifly lebih stabil. Kalau gula darah saat Anda beraktivitas setelah Anda makan tuh, cocok dia naik turunnya cepat, dinamikanya luar biasa. Yang bisa konsisten, relatifly konsisten atau konstan itulah fasting. Jadi cek aja fastingnya setelah 8 jam tidak terintake makanan. Kapan itu? Jam 8 malam sekarang sampai jam 6 pagi. Minimal 8 jam, 14 jam. Lebih dari 14 jam itu udah nggak adekuat gitu ya. Makanya nanti pasien-pasien juga disarankan gitu, ambil gula puasa aja lebih baik seringnya. Acak pun sebenarnya digunakan untuk mendeteksi jauh lebih sembarangan itu loh. Kok acaknya 200 ya? Besok pagi datang Pak ya, cek gituin aja. Nah, ketika fasting glukosnya juga di atas 126, baru refer ke dokter. Periksa Pak ke dokter laboratorium, ambil darah vena. Vena udah nggak bisa bohong, udah vena tuh udah fasting, HbA1c semua tidak akan bisa membohongi, tidak ada faktor galat yang mengganggu gitu loh ya. Karena jari jelas ya periferal gula itu pasti akan menyisip terdeposisi banyak di sini, tapi kalau bloodstream yang menggambarkan kadar gula dalam darah kita secara ini di seluruh tubuh itu ya di vena sebenarnya gitu loh. Ada juga continuous alat-alat yang sudah banyak berkembang itu seperti continuous glukometer measure gitu. Jadi memang ada seperti jarum kecil sekali, nggak terasa seperti jarum, itu ditancap di perut ya, di darah muscle itu yang ada pembuluh darah kapilirnya, itu ditancapkan terus nanti setiap 5 menit
sensor yang nancep di darah itu akan mengirimkan sinyal, akan mentransmitkan ke dalam glukometer di luar itu untuk bisa mengukur real time blood glucose. Itu pun gila itu. Naik, coba aja nanti ya real time glukometer, cari di YouTube nanti, itu ada semacam jarum yang ditempelkan di areal perut boleh, di paha boleh gitu ya, di lengan boleh. Itu nanti ditempelkan secara terus menerus, nanti sinyal akan ditransmit terus. Jadi real time ya. Mau setiap 5 menit itu akan ditransfer terus datanya ke glukometernya. Kalau Anda nggak pengen nempelin tit gitu kelihatan angkanya, tapi kalau tidak Anda bisa download nanti setiap 5 menit itu profil gula darah Anda selama 24 jam. Selama 7 hari gitu loh. Sekarang perkembangannya seperti itu. Kenapa sih se-ekstrim itu untuk bisa melihat? Nah, biasanya yang gitu-gitu tuh digunakan untuk bisa melihat tubuh itu merespon makanan yang seperti apa yang bisa. Orang yang diabetes tipe 2, yang type 2 diabetes mellitus, itu tuh kan pasti akan sangat sensitif dengan makanan yang memiliki kalori dari gula. Jadi si pasien tuh akan bisa mengatur regimennya. Kalau dia makan nasi merah, nasi merah ternyata setiap 5 menit saya tuh meningkat, gula dalam darah saya tuh meroket. Berarti nasi merah nggak cocok buat gua gitu loh. Sehingga saya harus meninggalkan nasi misalkan gitu. Tapi ada juga yang nasi putih yang meroket tapi nasi merahnya enggak. Oh oke, saya makan nasi tapi nasi merah dengan continuous glucose itu gitu loh. Udah masuk tuh Indonesia, cuman harganya masih relatif mahal ya. Barangnya itu udah masuk ke Indonesia, cuman di Bali nggak ada. Kita harus beli di luar itu ya. Kalau nggak ada tuh yang importir umum itu untuk alat-alat itu tuh sudah mulai ada ya. Tapi sekarang saya udah nggak ngikutin lagi ya perkembangan itu ya, karena saya mikir bahwa gula itu ketika dipantau secara terus-menerus pun nggak ada gunanya sebenarnya gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan dia ada di bawah 200 sewaktunya. Fastingnya di bawah 126. Perkara lonjakannya kapan itu ya sebenarnya tidak perlu diambilkan pusing ya. Yang pakai acuan tuh hanya HbA1c dan fasting aja sebenarnya gitu. Nanti di diabetes mellitus, nanti di farmakoterapi akan saya jelaskan lebih detail ya, gimana sih regulasi glukosa dan gimana sih mendiagnosis gula, dan goal terapi itu akan lebih banyak kita bahas di farmakoterapi gitu ya. Lagi sekali screening itu hanya melihat mengambil gambaran yang tidak akurat gitu ya, hanya melihat proyeksi gitu loh, namanya screening, memindai gitu lah ibaratnya. Hanya memindai untuk bisa menjadikan kita, saya harus kontrol atau tidak gitu loh. Nah, screening ini ditakutkan sama orang-orang karena screening itu sangat dekat sekali atau screening. Kalau saya periksa screening ini, cek kejang, tawang penyakit, semua saya tahu penyakit saya takut jadinya makan, takut jadi gini besok mati mikirnya gitu-gitu, malah itu masyarakat yang tidak teredukasi menurut saya. Justru dengan tahu adanya penyimpangan metabolisme lebih awal, akan mampu memperpanjang umur dia gitu loh, karena kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan lifestyle, karena penyakit-penyakit kronis itu lebih banyak karena problem lifestyle gitu loh. Ya, sip, aman? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bapak. Cukup? Oke, silahkan saya. Izin bertanya, Ya, Pak. silahkan. Saya Dian dengan NIM akhir 68. Saya izin bertanya yang dikaitkan juga dengan konseling. Apabila misalnya ada pasien hipertensi melakukan konseling, kemudian di konseling itu kan ada alat bantu. Nah, apakah tensimeter yang dijelaskan tadi itu bisa digunakan dan apoteker sendiri yang melakukan konseling itu bisa mengecek tensi dari pasien itu apa diperbolehkan atau enggak? Ya, Dan tensimeter tensimeter ini ya. termasuk alat bantu konseling atau enggak, Pak? Ya, Sekian. oke. Tensimeter atau sphygmomanometer untuk kepentingan monitoring, evaluasi, untuk kepentingan self monitoring disease itu boleh, tetapi not for diagnosis. Lagi sekali ya, ketika alat kesehatan digunakan oleh apoteker bukan untuk diagnosis tapi sebagai upaya untuk melakukan screening dan sebagai upaya untuk mengedukasi dilakukannya self monitoring, itu boleh. Self monitoring itu gini maksudnya adik-adik. Pasien tuh kita edukasi agar dia itu mawas diri. Agar si pasien itu benar-benar mampu melakukan monitoring secara mandiri. Tolong Bapak beli satu nih sphygmomanometer. Kalau kamu punya uang banyak, kamu mau berpunya, ini saya kasih punya saya. Tolong cek tekanan darahnya berkala, paling tidak seminggu sekali. Self monitoring, ajarin dia, tapi tidak untuk mendiagnosis. Bapak tekanan darahnya 200 nih, saya kasih kapsul kombinasi diuretik dan beta blocker ya. Nah, boleh itu. Yang gitu ya nggak boleh. Nah, ketika untuk monitoring menggambarkan bahwa tekanan darahnya 200 berarti ada yang tidak adekuat,
Berarti ada problem dengan regimen terapinya, kontrol ke dokter, kita dengan dokter berkomunikasi, dok tambahkan regimen ini, kita akan monitoring seperti ini, gimana ACC itu udah oke, kalau ACC dokternya baru kita kerjakan. Tidak kita yang mengambil keputusan untuk mengintervensi langsung ke pasiennya. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Itu diagnos dan itu namanya prescribing namanya itu gitu loh. Itu bukan kompetensi apoteker sebenarnya, itu kompetensi daripada dokter. Makanya kita harus tahu persis seperti apa gambarnya gitu ya. Jadi melakukan pemeriksaan gula darah, melakukan pemeriksaan tekanan darah, melakukan pemeriksaan kolesterol hanya untuk screening. Hasil yang keluar apapun itu tidak untuk merekomendasikan dia obat, tidak untuk membuat dia harus membeli simvastatin, membeli ini, boleh sebenarnya itu. Karena kita tidak diagnosis, karena alat ini bisa dibeli untuk self monitoring gitu loh. Justru masyarakat harus diedukasi cara self monitoring gitu loh. Ya, paham maksudnya ya? Penggunaan alat-alat kesehatan yang dijual untuk screening hanya untuk self monitoring is okay. Di apotek-apotek dokter dulu pernah marah besar, itu perkumpulan dokter itu marah, kenapa di apotek bisa ngukur gula? Kenapa apoteker sekarang ikut-ikutan diagnosis? Salah itu sebenarnya, kita not diagnose. Mungkin ada oknum apoteker yang setelah tahu gulanya tinggi diberikan metformin, mungkin ada ya, tetapi itulah yang menyebabkan citra kita tuh jelek gitu loh. Sementara kita tidak berhak prescribing. Apapun hasilnya ketika menyimpang, kita harus edukasi non-farmakologi, periksa ke dokter. Periksa dengan serius dengan laboratorium, dengan spesimen biologi yang lebih valid gitu loh. Plasma ambil, whole bloodnya diambil gitu loh. Urinnya dicek dengan proper gitu loh. Hanya untuk screening, hanya untuk merekomendasikan agar dia melakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau kalau normal continuekan lifestyle yang bagus gitu aja sebenarnya. Paham ya konsep screening sama diagnosis, kira-kira sudah bisa ya dibedakan ya. Screening itu boleh dikerjakan oleh yang non kesehatan pun, menimbang berat badan itu namanya screening juga adik-adik. Ya, paham ya? Paham Bapak, terima kasih. Silahkan. Oke, sepertinya nggak selesai-selesai nih kita nih. Kayaknya sih akan berhenti di sini ya. Nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya mau ngumpulin nilai dulu ya. Sehingga karena kuliah saya itu singkat, saya tidak punya waktu lagi ngumpulin nilai keaktifan. Sekarang saya salah satunya untuk bisa kita cek nilai keaktifan Anda ya. Oke, silakan adik-adik, ini apa namanya? Izin jawab Bapak. Ya, silakan cowok. Perkenalkan saya Ari Sudarma dengan NIM 27. Ini 27. merupakan surgical needle atau jarum medis. Ya. Lanjut. Surgical needle, betul. Ini apa? Jawab, Pak. Bentar. Ya, Kadek Adi, 60, 60. Jadi di gambar itu namanya benang jarit, Pak. Yang ada absorbable dan juga non-absorbable. Ya, benangnya suture ini adalah suture. Oke, sip. Nah, ini. Izin menjawab, Bapak. Silakan. Cewek. NIM 10. Nih ya, NIM 10. Ya. Baik itu pisau bedah, Pak. Jadi ada yang scalpel blade sama scalpel handle-nya, Pak. Ya, oke, good. Pisau bedah, scalpel blade dan handle. Sip. Nih, lanjut. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, cewek. NIM 63. Itu adalah needle holder. Ya, needle holder tuh. Nah, ini. Dia menjawab. Cewek. Silakan, siapa tadi itu ya? Belum muncul di sini kelihatan namanya. Cewek tadi siapa ya? Ya, silakan. Anggi. Itu pinset. Oke, pinset bagian dari apa namanya? Forceps. Ya, mantap. Nah, ini. Izin menjawab, Pak. Ya, Izin menjawab, Pak. Menjawab, Pak. Siapa nih ya? NIM 28. Baik, Pak. Itu merupakan umbilical cord scissor untuk menggiring ke tali pusat. Ya, betul. Umbilical cord scissor. Nih. Menjawab Bapak. Jawab Bapak. Cowok. Jawab Bapak. Yoga 37. Itu tensimeter, Pak. Tensimeter. Iya. Manometer. Sip. Nih.
Izin Izin menjawab. menjawab, Pak. Cewek tadi siapa ya? Izin menjawab, Pak. Saya pertama, Pak. NIM 60 udah pernah. Oke, saya pilih deh yang belum pernah ngomong deh. Izin menjawab, Pak. 52, Pak. Sebentar, Izin menjawab, Pak. 52 boleh 52 deh, 52. Baik, Pak. Terima kasih. Itu adalah vaginal speculum. Ya, oke, good. Vaginal speculum. Nah, ini Izin menjawab, Menjawab, Bapak. Pak. ya cewek. NIM 53, Izin Bapak. menjawab, Pak. 53 silakan. Izin menjawab ini suction, Bapak. Suction. Betul. Nah, Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. yang pernah siapa ya? Itu, Pak. Izin 29, Pak. 62 belum 62. Stetoskop Bapak. Ya, stetoskop 62 betul. Nah, ini Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Ini menjawab, Pak. Jawab, Pak. Bapak. Jawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Nita mana 46? 15, 46 saya minta 46 mana nih? Menjawab, 46 Pak. mana 46? Termometer rektal. Termometer, oke. Siapa Talita 46? Oke, termometer aja cukup bisa ya. Cek. Wah, I have a problem with my connection. Masuk, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Yang belum dong, saya mau yang belum. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. 99. Siapa tuh yang belum ya? Sebentar. 99, Pak. 99 ya, boleh deh 99 belum pernah. Itu pulse meter, Pak, untuk mencatat waktu dalam memeriksa dan menghitung jumlah denyut nadi. Iya, betul, pulse meter. Ini Izin menjawab, Pak. Jawab, Bapak. Menjawab, belum Bapak. siapa ya yang belum? Izin menjawab, 9 Bapak. 49 Baik, 49. itu hammer, Bapak. Hammer apa nih? Ada 2 hammer.